Siang, Anda semua? Siang. Apa kabar? Baik, Pak. Ya, syukur ya, kabarnya baik semua. Anda sebelum kita memulai pembelajaran, khususnya untuk KKA, ya, karena kita berkaitan dengan elektronika dan kita Bapak mengundang Anda sekalian, ya semua untuk berdoa agar diberi hikmat sehingga pengetahuannya bertambah, ya. Baik, Bapak yang memimpin semuanya, guru saya Gugrat mengawali pelajaran hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, selamat sore. Sore, Pak. Jangan memberikan salam lagi. Oke, pembelajaran kita pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial, di mana hari ini kita akan membuat percakapan sederhana yang biasanya dikenal dengan istilah chatbot. Ya. Anda pernah nggak melihat aplikasi chatbot sederhana di handphonenya atau sudah pernah menggunakan sebelumnya? Tidak. Yang lain sudah. Tanya dulu. Yang sudah pernah menggunakan chatbot ataupun aplikasi yang berupa AI, ya, yang biasa Anda kenal AI atau kecerdasan artifisial? Sudah. Oke, sudah. Nah, misalnya itu ada Meta AI yang ada pada WhatsApp. Kan sana ada chatbot kan? Ketika Anda bertanya, dia langsung akan memberikan jawaban detail, ya, ataupun singkat. Begitu juga ketika Anda mungkin yang mengenal yang saat ini lagi tren, apa itu? Cici ya? Iya. Aplikasi Cici. GPT. Atau dengan istilah lainnya ChatGPT, ya. Gemini, apa lagi? Dan lain sebagainya, banyak aplikasi kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita ingin mempelajari salah satu aplikasi yang bisa membuat percakapan sederhana dengan menggunakan aplikasi yang namanya Python, ya, atau Python, ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini di mana Anda memahami konsep dasar AI ataupun kecerdasan artifisial dari segi percakapan. Dan Anda, ya, Bapak akan mampu menjelaskan apa itu prinsip kecerdasan ataupun cara kerja kecerdasan artifisial dengan berinteraksi menggunakan bahasa manusia. Ya, itu harapan kita hari ini. Anda semua mampu, ya, untuk menjelaskan prinsip itu tadi. Seperti apa dia kecerdasan artifisial. Yang memprogram itu adalah Anda. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita ataupun target pembelajaran kita menciptakan interaksi sederhana menggunakan sintaks dasar Python, ya. Sintaknya ada print dalam kurung dan input. Nah, sebelumnya Ananda sudah Bapak perintahkan membuat berupa flowchart, ya. Nah, flowchart dari flowchart percakapan sederhana itu bisa kita masukkan ke dalam pemrograman ataupun aplikasi pemrograman Python, ya. Sekarang kita pengaplikasiannya. Untuk membuat program yang bisa berbicara juga bisa, ya. Nah, akan tetapi sekarang ini kita berupa teksnya saja. Nah, perhatikan. Pernahkah kamu bertanya pada asisten ataupun Google Assistant, kemudian meminta Siri menyetop alarm istri, ya, maksudnya menggunakan chatbot di aplikasi? Semuanya itu adalah contoh dari kecerdasan artifisial, ya. Selanjutnya, apa kira-kira itu kecerdasan artifisial yang dari segi percakapan? Ini, ya, merupakan suatu program komputer di mana manusia bisa belajar, ya, ataupun memecahkan masalah dan memahami data rata. Kemudian percakapan AI percakapan, jenis AI untuk berfokus memahami, merespon, ya, bahasa manusia baik itu berupa teks ataupun suara audio, ya. Nah, tujuannya adalah
membuat interaksi manusia dengan komputer. Kemudian cara kerja sederhana yaitu berpikir komputasional, ya. Untuk berpikir komputasional, Bapak perlu jelaskan kepada Anda semua, di mana di setiap interaksi, ya, kita perlu melakukan yang namanya input atau masukan, sehingga dari yang kita masukkan akan diproses, ya, atau pengolahan, dan hasil keluarannya nanti itu berupa output, ya, bahasa Inggrisnya. Dan ini merupakan 3 siklus ataupun langkah untuk melakukan suatu pemrograman. Samanya dengan flowchart, ya. Ada langkah-langkah yang mulai dari kata mulai, baru proses, selesai. Alat kita, ya, menggunakan Python, ini logonya, ya, lebih mudah dipahami dan bahasa pemrograman sebenarnya lebih canggih, ya. Perintah dasar yang pertama adalah print, kemudian perlu kita nyatakan tanda kurung lalu kutip, ya. Sama halnya seperti contoh ini, print, buka kurung, ya, tanda kutip, halo, koma, dunia, tanda kutip, ya, boleh kasih kata seru, silakan. Baru nanti tanda petik 2, baru tanda kurung, dan nanti print, ya, lanjutannya, selamat datang di kelas informatika contohnya, ya, atau selamat datang di kelas coding dan kecerdasan artifisial, ya. Nah, nanti hasil ataupun outputnya yang keluar nanti, halo dunia, selamat datang di kelas informatika, ya. Bisa kira-kira kita lakukan nanti? Bisa, ya. Baik, lanjut. Perintah dasar yang kedua, ya, menggunakan bahasa input. Sebelumnya tadi apa? Print. Sekarang input. Nah, input ini merupakan perintah masukan, di mana program ini akan berhenti dan menunggu pengguna mengetik respon sebelum melakukan ke baris selanjutnya, ya, atau berikutnya. Contoh seperti ini, input, buka kurung, tanda petik siapa namamu, ya, tanda petik, baru nanti input berapa usiamu. Nah, jawabannya siapa namamu, kursor ini akan terkedip dan menunggu masukan. Maksudnya ini dimana nanti ketika kita memberikan perintah lagi, ya, dia nanti akan keluar berapa usiamu, ya. Itu bentuk konsepnya. Sama halnya seperti yang Bapak sudah pernah tampilkan, ya, berapa umurmu, ya kan, siapa namamu, pernah, ya. Nah, lanjut. Itu nanti yang Anda akan buat. Nama adalah variabel kotak, ya, dalam kurung kotak, pagar input titik-titik. Nah, selanjutnya nanti yang akan keluar, ya, adalah data yang kita masukkan ke dalam kotak nama. Input siapa namamu, ya, tanda petik. Sekarang komputer akan mengingatkan bahwa nama yang kita masukkan tadi atau yang kita input adalah nama kita. Contoh, nama misalnya adalah Novriadi Tulungbanua, nama Pak sendiri, ya. Nanti yang akan keluar adalah Novriadi Tulungbanua, ya. Kemudian menggabungkan print dan input, ya, menggabungkan print dan input ini nanti akan menghasilkan suatu percakapan ataupun teks yang berupa chatbot nantinya. Ya, praktik hari ini yaitu membuat percakapan sederhana, ya, sapa pengguna, halo, ya, apa kabar contohnya. Kemudian menggunakan tanda print dalam kurung, tanda petik, ya, petik 2, tulis, halo, ya. Kemudian untuk menyebut pengguna. Kedua, sapa dengan nama, ya, nama, contohnya nanti kayak macam percakapan chatbot ataupun nanti misalnya kalian kasih namanya si Andi, kayak kemarin kan ada nama si Andi. Kemudian ada nanti nama Anda semuanya, contoh mungkin nama Wandra, ya kan, ketik di sana, ya. Kemudian tanya dan simpan nama, begitu juga dengan tanya kabar dan ada hasil respon. Itu yang dinyatakan sebagai bentuk chat.
robot ya. Nah, contoh solusi ini bentuk strukturnya sudah ya. Nanti akan besar. Nah, ada. Mari kita membuat bentuk pemrograman. Ya, sudah membuka aplikasi Visualworks-nya? Sudah. Oke, coba ketikkan print tanda dalam buka kurung petik 2, kemudian tulis hello. Nah, ketika sudah ada kata hello, maka kutip 2 bikin tanda kurung. Sudah? Selanjutnya ambil run bagian pojok kayak macam segitiga. Nah, Bapak buka dulu aplikasinya ya. Ya, seperti ini. Anda lihat? Kenapa di sana ya? Nah, ini bentuknya. Ada di perhatikan sini. Nomor berapa? Baik, Bapak perkecil. Nah, ini kan udah Bapak perkecil kok. Buka aplikasi Python-nya. Ini kan ada tanda panah. Kayak macam bukan tanda panah ya, tapi segitiga terbalik kayak gini. Nah, coba tekan. Yo, hapus ya. Kita tekan. Ya, dia nanti akan keluar nanti hasil halo ya, halo hai sesuai dengan ketikan kita ya. Ini menggunakan bahasa print ya, halo hai ya, baru nanti apa kabar, semoga harimu semuanya lancar. Kayak hari ini ya, menyenangkan kan? Ya, Pak. Belajar di lapor kan? Enak, berhasil. Ada yang keluar printanya? Oke, ada yang keluar. Apa ini apa ini? Aduh, ini banyak dari soalnya. Hapus dulu. Halo. Kemudian coba. Halo, kan? Keluar kan? Ada yang keluar? Ini mana? Aduh. Kalau seperti ini, bikin dulu print. Bikin print. Tulis kata print. Ya, print. Buka kurung. Ya. Ya, bentar. Ini ada file. Habis print apa kabar? Oh, jalan ini. Bagaimana ini, Pak? Yang mana? Bentar ya. Oke, detik. Tekan enter. Tekan enter. Keluarkan. Ini lagi print, tulis nama. Point enter Ya, sekarang. Namanya, woi. Bikin aja di dalam. Pakai apa kabar atau apa nih? Apa kabar? How are you today? Mana nih Pak? Hello. Tak kayak gitu ya. Boleh. Kalau apa kabar? Baru sama kabar. Mana sih? Habis apa kabar? Cak.
Picil kan? Print, halo. Jangan lupa Pak ya. Ada ketiknya. Yang mana? Apa kabarnya? Ya. Pak, Kita gini Pak. Mana? Nama saya Fitri. Ya Fitri namamu. Pak gimana lagi? Udah. Coba rankan. Ini hapus dulu rannya, ran sebelumnya. Ini dulu. Oke. Coba rankan. Ya, ran. Yang segitiga. Ya, proses dia. Sama enggak? Nah, itu ya, itu bentuk print. Apa yang kita ketik atau apa yang kita perintahkan dengan bahasa print berupa teks, hasilnya nanti akan sama outputnya, ya. Yang sudah bisa siapa coba angkat tangan? Yang sudah bisa mengetikkan print, kemudian ada hasil outputnya. Saya Pak. Ya, satu, ada beberapa orang. Siapa yang belum? Ya sudah, satu, dua, ada beberapa orang. Alvin udah? Belum? Hai, Oke gini. karena nggak bisa, itu aplikasinya nggak support. Ya. Kemana? Oh ini pengaturan markopasarnya. Nah, ini aja, ya. Masuk. Ya, buka indeksnya tuh, ya. Ini udah, itu udah? Belum. Apa kabar? Oke. Sip. Rancang lagi. Bisa? Coba lu ngomong kan? Sini dulu. Ya. Sini dulu. Sini dulu. Apa kabar? Oke, coba. Ini baru tes. Pilih file. Save. Nanti. Jangan dibantu. Princess. Hapus jam. Gimana lagi? Pilih udah. Pilih. Si Irfan.
Masih di sini. Hello, nama saya Princess. Woi, udah sih ekonomi. Mereka hospital, warna aku. Nanti kita lanjut masuk menggunakan input lagi. Sudah kalah. Ini, halo hai, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Input, ketika kita memberikan pernyataan input, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, yang dilanjutkannya ini adalah selamat datang di program sederhana ini. Saya senang bisa membantu Anda hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Mari kita mulai petualangan belajar bersama-sama. Contoh ya. Nah, ini kan Bapak ada masukkan input ya. Kita runkan atau kita jalankan yang kita ketik. Di sini hanya ada halo hai, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Nah, dari sebatas input ini, ketika kita menekan enter sesuai dengan perintah yang kita masukkan, pada line kelima dan ke line ke-8 itu otomatis akan masuk dan terrunning secara otomatis ya. Perhatikan ya, Bapak tekan enter. Nah, dia langsung terrun otomatis. Sehingga ada langsung kalimat selamat datang di program sederhana ini sampai line ke-8 ya, baris ke-8. Itu ketika kita mengetik input. Nah, tergantung apa bahasa kita ya dalam penginputannya atau dalam perintah ataupun coding yang kita masukkan pada kata input tadi. Oke, coba Ananda, Bapak beri waktu sekitar ya lebih kurang 2 menit ya. Coba perhatikan lagi apa yang Anda inputkan. Berat komputernya. Sudah? Baik Anda. Dari pembelajaran hari ini, apa yang Anda bisa simpulkan sebagai pembelajaran hari ini? Bagaimana? Rasanya belajar langsung berinteraksi dengan aplikasinya? Seru. Seru. Apalagi pengalaman Anda belajar hari ini? Yang Anda dapat?
dapat mengetahui Gimana cara-cara pembuatan tentang Ya, satu orang, ayo langsung aja bersuara. malu. Aduh, ini kayaknya nggak pernah ngantuk nih semuanya. Ayo coba Apa ya? sampaikan apa sih pengalaman Anda belajar. Ini mungkin perdana ya. Perdana kita masuk Mabor untuk KKA dengan main coding ya, semoga berupa bahasa ataupun teks percakapan sederhana. Nah, pengalaman yang Anda dapat hari ini apa saja? Coba terangkan. Pengalaman belajar hari ini melakukan pemrograman yang ingin kita buat adalah berupa percakapan dengan konsep kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan AI. Kita perlu membuat ada suatu bahasa dengan kata print ya, dan selanjutnya ada input dan outputnya. Outputnya itu nanti saat kita merancangkan ataupun menjalankan pemrograman kita tadi atau game kita tadi. Kemudian print ini merupakan perintah dasar ya, di mana untuk memberikan hasil output itu tadi. Sehingga ketika kita mengetik pada aplikasi Python ya, apa yang kita ketikkan tadi itu yang akan keluar ya. Nah, sedangkan untuk variabel ini merupakan simbol sebagai pengingat. Contoh ketika kita mengetikkan input tadi ya, apa yang kita masukkan dari pemrograman kita itu tadi itu yang akan keluar ya, ini menjadi sebagai variabel. Nah, dengan konsep berpikir komputasi ini yang Anda di mana Ananda ini dituntut sebenarnya untuk berpikir lebih kreatif dalam merancang suatu percakapan sederhana. Ya, mungkin Anda bisa menggunakan lebih dari beberapa kalimat ya, atau bisa terprogram kayak macam pembalasan pesan chat otomatis itu ya, bisa. Kalau Anda bisa kembangkan. Contoh ya kan, ketika Anda ingin mengetik membuat satu pemrograman berupa pesan kayak macam chatbot, itu nanti bisa kita gunakan pada aplikasi WhatsApp ya. Dan ketika orang menchat apa kabar, nanti itu yang akan keluar dengan apa yang kita program. Kabar baik ya kan, di mana ya, saya di sini. Terima kasih sudah mengirimkan pesan, nanti akan saya hubungi. Itu minimal. Itu ya untuk pemrogramannya berupa chatbot. Nah, itu yang dinyatakan nanti ketika Anda sudah memiliki inovasi dalam ilmu ya, ilmu KKA-nya, ilmu codingnya ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ya. Sebenarnya ini ada yang beberapa menanyakan gitu ya. Mengenai apa itu debugging ya kan? Mengenai pemanggilan ya. Pemanggilan aplikasi kan ada orang debugging itu tadi. Nanti yang apa yang kita ketika kita kemudian ada istilahnya berbagi eksplorasi, ini kita mencari bahasa-bahasa yang berupa auto chat yang seperti yang tadi ya, ketika Bapak mengetikkan ya, ini contohnya Anda berbagi ya, ini ya, dia nanti ada bahasa langsung. Ini tekan enter, kemudian kita terima exit, dia otomatis enter lagi, ya kan? Nah, nanti ada terima kasih telah menggunakan program ini. Kita bisa menggunakan bahasanya dengan cepat dengan ada 5 kalimat exit yang diterima. Dan kita nggak sebenarnya perlu capek-capek ya, ada bahasa yang sudah membantu kita ya, print kalau lagi ya kan, itu
Ya, ini bentuk istilahnya eksplorasi dengan debugging tadi, ya. Oke. Mungkin demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, minggu depan kita akan masuk menggunakan jika dan maka jika, ya, if, then, dan else, ya. Itu untuk lanjutan dari pemrograman ini. Akan tetapi bagi Anda yang mungkin penasaran, ya, dengan coding, Anda nanti bisa berkonsultasi dengan Bapak, ya, menanyakan, Pak, seperti apa sih pembelajaran coding itu, ya kan? Sebenarnya saya tertantang ingin belajar lebih, Pak. Boleh, Bapak rumahnya terbuka, kita belajar sama-sama, ya. Nah, demikian Anda, kita cukupkan sampai hari ini pelajarannya. Selamat sore.